Kalau di Jawa kiloan beli telur gitu. Sekarang udah ada. Dulu tuh kayak misal adanya mak beli 2 butir, 3 butir yang kayak gitu gitu. Oh, gitu ya? Enggak. Iya dong. Iya dong di sini. Masih Aduh. Di warung-warung. Enggak dong, bisa beli 1 kilo. Bisa sekarang udah bisa. Dulu bisa. Enggak. Itu tahun berapa? Kita ngomongin telur nih sekarang nih. Hai Pips, welcome back to Perspektif Aku. Sekarang aku lagi bersama salah satu orang yang sangat menginspirasi saya, Mas Rifki. Hai. Hai Kak Naya. Instagramnya apa kemarin? Instagramnya, waduh, secret menu kayaknya. Enggak, Rifki FH. Rifki Eva. Eva tuh apa? FH itu sebenarnya singkatan dari nama panjang. Cuma kalau misal tulisannya FH aja kan terlalu biasa. Jadi kayak misal dibikin alay dikit gitu. Oh, jadi biar kayak FH. aja mana. Emang nama... Bener. Khawatirnya gitu. Iya. Jadi nama aslinya siapa sih, Mas Rifki? Rifki Firdaus Hidayatullah. Oh, Panjang tuh. Kalau misal di apa namanya? di Facebook. Wah, enggak ada juga dong. Di ujian tuh pas lagi. Jadi kayak misal nulis tuh yang lain udah nulis Iya kan dulu nama. zaman ujian kan masih bulat-bulat gitu. Itu Kacau. susah ya? Susah. Ngepas lagi. Masalahnya pas. Kalau misal nggak ngepas kan bisa disingkat kan. Oh. Nah kalau misal pas udah suruh tulis dari awal sampai akhir. Jadi pas yang lain udah nulis nama, yang lainnya udah selesai. Jadi masih lingkarin Masih ini. lingkarin nama. Sama. Astagfirullahaladzim. Aku juga kalau ujian dulu zaman SD itu kan masih ngelingkar gitu kan. Cuman tersisa space itu ada 3 nama aku. Oh iya? Spasi. Wah. Sama ujung. 2 ada 2. Lumayan banyak juga ya. Iya. berarti yang lingkarin. Jadi untung sekarang ujian nasional masih ada nggak sih? Masih sih dong. Oh, masih ya. Tapi udah ganti digitalisasi ya. Oke, jadi Makasih loh info ini. Oke, jadi aku mau ceritain. Aku boleh cerita nggak sih? Boleh. Jadi waktu Gimana? awal pertama aku ketemu sama Mas Rivi ini itu di salah satu warung kopi yang sampai sekarang saya masih di sana. Itu pertama kali aku di situ tahun 2019. 2019. Di sebelah mana? Sebelah mana? Iya. Di salah warung kopi yang namanya Oh Kopi. Tuh. Terus salah satu baristanya itu teman aku. Oke. Dan ada satu orang nih, Mas Rifki. Jadi aku kesana tuh waktu itu sendirian. Terus ada orang so asik nih. Ada orang so asik. Itu Impressionnya gimana deh? first impression ketemu dia. Jadi waktu itu pertama kali masih hits-hitsnya anak-anak Jaksel. Jadi kita ngomongnya bahasa Jaksel gitu kan. Betul. Kayak literally gitu. Jadi ya udah bercanda-bercanda terus kayak oh asik nih gitu kan. Mas Rifki asik. Terus aku pede kesana sendirian. Biasanya aku tuh orang yang takut kemana-mana sendirian. I see. Tapi kalau aku kesana, aku berani sendirian karena aku mikir Rasa ada teman gitu ya? Iya, rasa ada temen kayak kalau aku mau butuh waktu sendiri itu aku kesana gitu. Terus baristanya waktu itu masih temen aku. Sama kalau ada Mas Rifki ya ngobrolnya sama Mas Rifki gitu. Itu pas masih bahasa Jaksel kan? Masih bahasa Jaksel Iya, juga? kita sebenarnya so hai lu dari Mans gitu ngomongnya. Apakah itu salah satu strategi dari Bung Rifki sendiri untuk menggait para narasumber? Sebenarnya enggak sih. Kayak misal kita di industri kopi sendiri sebenarnya bukan ngikutin tren, enggak. Jadi sebenarnya yang kita harap dari industri kopi bukan dengan produknya aja gitu. Jadi bisa dengan pelayanannya. Makanya kita di barista sendiri dituntut ngasih pelayanan berupa pelayanan servis yang menyapa, terus ngobrolin apa aja gitu, nggak cuma membahas kopi. Sama ya servis-servis lainnya, kayak misal servis produk ya dengan kita bikin kopinya lebih enak yang seperti itu. Oh iya. Dapat pijat plus. Kayaknya bisa diajuin deh kayaknya besok. Boleh. Jadi aku tuh udah berapa tahun ya nongkrong di situ dari 2019 sampai sekarang tuh udah sekitar 3 tahunan jalan ke 4 tahun kayaknya. Iya. Jadi kalau aku kesana aku bingung mau pesan apa. Oke. Karena menunya lumayan itu aja ya. Iya itu aja terus aku udah
nyobain semua menu, jadi itu enak, cuman bosen. Jadi Iya, makanya iya, aku sering minta sama baristanya kayak ada secret menu nggak Yaps. dari mereka gitu. Bener, Banyakin bener. dong, jadi nggak bosen gitu. Sebenarnya apa namanya? Kita pengen mau bikin banyak menu, cuma khawatir karena semua kan masuk ke hal branding ya. Yes, yes, Ketika kita nge-branding apa namanya? Brand A tuh jadi kopi, terus tiba-tiba bikin yang non kopi segala macem, khawatirnya berubah brandingannya. Oh, iya. Nantinya mungkin bikin koti kayaknya. Kopi. Tapi cara lu nge-brandingnya kan tips dari mungkin seandainya lu udah berjalan hampir 4 tahun kan di dunia industri ini, nge-brandingnya gimana? Cara lu nge-branding? Sebenarnya simple sih. Kita sendiri dalam hal nge-branding bukan yang hal yang expert yang seperti itu. Cuma kami ngerasa ada beberapa hal yang bisa ditarik di sini. Salah satunya, kalau misalnya untuk selera, kita kan beda-beda ya. Iya. Jadi kita nggak bisa nyalahin yang satu suka latte, yang satu suka manual brew, yang satu suka espresso segala macam. Iya, Itu nggak bisa ditarik satu kesimpulan. Yang bisa ditarik satu kesimpulan, orang tuh suka diperlakukan baik. Jadi kayak misal disapa, belum lagi kayak ngobrolnya nyambung. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita bawa di brand of coffee itu tadi. Jadi nge-brandingnya secara nggak langsung, si brand ini bentuknya mati. Cuma yang bikin hidup apa? Oh, ternyata orang-orang yang di situ, entah tuh orang yang ada di dalamnya, entah tuh orang yang ada di luar, kayak misal interaksi antara customer dengan customer yang seperti itu, atau barista dengan customer. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita yakini bahwa semua orang tuh suka. Iya benar. Intinya di situ. Tapi harganya tuh lumayan affordable, enak di kantong gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak warung kopi yang lumayan pricey juga kan untuk kantong-kantong mahasiswa, pelajar itu. Tapi kalau untuk orang-orang bekerja ya mungkin kalau untuk standar 30 ribuan, 25 ribuan itu kayak biasa aja. Biasa Tapi aja. Mas Rifki masih mempertahankan di harga belasan ribu. Why? Karena kita beranggapan gini, awal kita bikin kopi sebenarnya kan pengen konsumsi kopi yang ada di Pangkal Pinang sendiri terutama itu meningkat. Karena kita melihat kopi sendiri kok nggak bisa sama kayak teh ya. Ibaratnya di mana-mana orang beli teh. Kayak hal yang biasa, makan minumnya teh. Yang kayak gitu. Kenapa nggak kopi gitu? Apa yang salah dengan kopi? Padahal produksi kopi di Indonesia itu nomor 3 loh kita di dunia. Oh gitu ya? Cuma kenapa gitu? Kenapa nggak ada konsumsi kopi yang lebih tinggi juga diimbangin dengan itu? Akhirnya ya si kopi ini ada. Pertama karena itu tadi produksi kopi di Indonesia tinggi, ya kita harus ngenalin dong gimana caranya bisa kopi tuh sama kayak teh. Nah itu pertama. Terus yang kedua, kenapa harganya masih price Kayak affordable. sih banget gitu kan? Enggak, maksudnya affordable gitu loh, harga di kopi itu masih belasan ribu. Nah, yang kedua karena gini, untuk masalah harga kita masih ranahnya ingin ngenalin si kopinya dulu. Oh. Kalau misal orang sudah konsumsi kopi, kayak misal udah jadi habit, ya lebih enak aja gitu. Harga tuh kayak bakal secara nggak langsung mindset kita mengesampingkan itu. Ketika memang udah dapat something selera kita atau rasa kopi yang ada di mulut kita sesuai, udah kita kadang melupakan itu. Nah itu yang pengen kita bawa. Nah makanya untuk si kopi sendiri kenapa harganya masih terjangkau? Ya pertama ingin semua orang tuh ngopi dulu lah, intinya di situ. Jadi bisa nyobain kopi-kopi yang ada di kopi, yang kadar kafeinnya kita turunin. Karena kan ada beberapa termasuk aku juga ya, aku juga termasuk yang dalam hal ini untuk ngopi tuh nggak bisa. Makanya kemarin sempat ke Puslit Koka yang ada di daerah Jawa Timur. Kalau Puslit Koka kalau nggak salah di Jawa Timur tuh di Jember, sama di Sumatera juga ada di Lampung. Kesana neliti hasil kadar kafein yang ada di kopi. Ternyata ada yang berbeda-beda nih. Nanti kadar kafein ini nyebabin apa? Oh ternyata lambung yang nggak kuat biasanya kadar kafein tinggi tuh nggak bisa. Akhirnya ada nggak kopi-kopi yang kadar kafein rendah? Oh ada nih, yang ini. Akhirnya itu yang dibawa kopi untuk saat ini. Jadi selain dari
value yang kita ambil untuk ngenalin kopi yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, konsumsi kopi itu sebenarnya bisa diubah dari takarannya, mulai dari kafeinnya bisa di kopinya sendiri atau kurangin dari kadar ngopinya. Jadi gitu. Jadi orang tuh kayak misal udah nggak perlu harus takut untuk ngopi. Ah nggak kuat nih ngopi, nggak kuat apanya nih? Nggak kuat biasanya pas ngopi tuh sering sakit perut. Ah kadar kafeinnya aja rendahin. Kalau nggak beans kopinya aja ganti nih jadi dari robusta ke arabica. Mungkin itu. Tapi bener sih, aku waktu pertama kali ngopi, aku kan emang orangnya nggak bisa ngopi. Kalau aku ngopi tuh kayak tremor gitu. Tapi dari awal aku pesen di kopi tuh creamy. Iya kan? Sampai sekarang aku udah berani nyentuh strong. Gila keren banget sih. Kayak meningkat gitu ya. Karena aku tuh suka rasa kopinya. Tapi aku kalau makan ada efek samping. Kayak tremor, kayak deg-degan gitu, gelisah apa segala macem gitu kan. Tapi aku suka rasa kopinya. Jadi aku paksa sampai akhirnya aku bisa nyentuh strong. Tapi kalau untuk double shoot belum sih. Sama sih. Aku juga kayak misal double shoot, kayaknya nih. Nyobain kayak. Ntar lah ya. Ntar lah. Ini baru berani strong. Itu tapi Benar. Tapi flashback Relate. apakah sebelumnya Abang ada kayak mungkin dari orang tua gitu yang memang terjun ke dunia kopi atau gimana? Orang tua sendiri boleh sambil ini ya? Ya. Sambil minum maksudnya. Sambil minum. ini dia lagi ini ya kurang sehat gitu. Kemarin curhat kayak aduh tenggorokan sakit. Iya, apakah orang tua lo memang udah terjun ke dunia kopi sebelum itu lo terinspirasi dari mereka atau gimana? Sebenarnya nggak ada. Kalau misal kita ngobrolin kopi sendiri dari turun-temurun, bapak ibu, kalau bapak pasti ngopi. Cuma kalau misal ibu nggak. Jadi kayak misal di industri kopi tuh kayak baru aja gitu. Ini aja kalau misal pulang gabut nih nggak ngapa-ngapain, bikin kopi lah ya. Ntar yang suruh nyobain tuh bapak. Kayak misal, Pak cobain dong ya. Oh udah dikasih gula belum? Ya apa-apaan kopi dikasih gula ya. Alasannya gitu ya. Terus dicobain akhirnya mau tuh sekarang. Sampai sekarang ngopinya tetap pakai gula. Kopinya tetap pakai gula. Tapi kalau misal di keluarga sendiri memang nggak ada turunan dari ibu atau bapak yang memang harus ngopi banget gitu, diturunin ke anaknya yang ngopi enggak. Jadi awal mula kenal kopi pun ya karena memang dari diri sendiri ngerasa nggak cocok sama kopi, sehingga sakit perut terus. Oh berarti dulu sebelumnya Mas Rifing nggak bisa ngopi? Nggak nongkrong nih, Ki nongkrong, ayo ya, kemana? Ya dapat kopi lah, oke. Sampai dapat kopi nih, pesan apa? Susu anget, jahe anget, kalau nggak Milo. Gue banget sih. Tempat kopi kan nih, kenapa pesennya itu kadang? Iya. Nah, akhirnya kayak teman kebetulan pada saat itu memang ada di industri kopi yang dari kebun. Jadi dia tuh dari perkebunan. Suruh nyobain, Ki, aku ada kopi, cobain aja. Aku nggak bisa minum kopi, kataku. Cobain aja, sehari sekali aja. Kalau bisa dibikin jenjang waktu, seminggu sekali. Kalau misal mampu bisa 2 kali kayak gitu. Nyobain. Kok bisa ya? Baru nanyain, ini kopi apa nih ya? Akhirnya dikasih tahu itu kopi Arabica, jenisnya Arabica dari Gunung Ijen. Nah, akhirnya kenapa aku nggak bisa sakit perut? Soalnya dulu ketika ngopi sakit perut banget. Kayak misal habis ngopi nih 2-3 kali seruput udah kayak ada yang mules nih. Wah. Mulai nih. Bisa kerja sama nggak sih ya kayak gitu? Gue mau keren di depan orang-orang. Iya dong, udah ngopi. 5 menit baru, aduh, izin bentar nih kayaknya. Akhirnya ya tuh, akhirnya bisa dikasih tahu ternyata kadar kafein kopi itu sebenarnya beda-beda. Makanya bisa diatur antara Robusta, Arabica, Liberica, dan Excelsa. Gitu. Jadi di keluarga aman, nggak ada yang kopi-kopian. Mulai kan berani. Betul. Iya. First man gitu ya, keluarga gitu. Berarti Mas Rify ini emang belajar kopi gitu ya? Kalau belajar pertama memang otodidak aja, belajar di internet dulu. Kalau misal YouTube, platformnya kan terbatas ya. Pada zamannya tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2000 berapa ya? 2014-15 tuh masih belum banyak industri kopi yang memang benar-benar sharingnya tuh di YouTube. Rata-rata masih di Google kan. Pelatihan segala macam. Terus aku juga punya temen di
industri yang sama, di barista juga. Dia tuh ada di Malang sama di Jember. Akhirnya diajarin lah. Awalnya kalau misal untuk manual brew tuh dikasih taunya di Malang. Terus tiba-tiba yang di Malang udah selesai, di Jember nih. Di Jember diajarin kayak misal manual-manualan. Oh ternyata ada ya kopi yang kayak gini. Oh ada ya, akhirnya cukup menarik nih. Apakah saya akan menjadi sosok Spiderman? Jadi gitu ceritanya. Jadi akhirnya karena menarik dan tertarik, akhirnya cobalah ya. Tapi yang jadi tertariknya gua adalah berarti lo tipe orang yang menyulik ilmu ya. Maksudnya dalam Betul. artian lo pindah dari tadi Malang Betul. terus ke mana lagi gitu kan. Satu yang menurut gua kayak ya berarti lo nyuri ilmu tapi positif ya, nyuri ilmu segala macam. Berarti emang lo dari awal niat ya gua pengen belajar banget nih sama mereka gitu. Ya karena itu tadi, aku masih orang yang beranggapan belajar tuh bisa di mana aja kan. Jadi bisa ngambil hal-hal positif lainnya di mana aja. Ya kayak kita ngobrol aja di tempat tongkrongan kita gitu. Ada hal-hal yang positif. Salah satunya mungkin saya kasih contoh dengan kita ngobrol di tempat tongkrongan, itu kan salah satu bentuk silaturahmi yang baik antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Akademis sekali. Ya. Tapi dia kopi sendiri tuh aku lihat sering bikin event ya, kayak acara-acara. Beberapa kali aja sih. Itu tujuannya apa? Sebenarnya itu juga termasuk salah satu visi misi of Kopi sendiri, yaitu adalah connecting people. Jadi kita ingin mengkoneksikan orang ke orang atau brand to brand yang kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita tumbuhnya tuh sama-sama. Jadi sebenarnya Kopi sendiri sampai sejauh ini bisa bertahan sampai saat ini itu bukan karena aku dan beberapa orang gitu, tapi memang benar-benar dari orang-orang yang suka kopi, nongkrong, terus yang kerja sama, connecting people itu tadi. Ya sebenarnya yang ngebangun Kopi itu bukan aku sendiri, jadi semua yang di situ tuh ngebangun Kopi. Ya, makanya cukup kuat gitu. Ya mudah-mudahan seterusnya lah ya. Iya. Fakta sih maksud gua kayak di lingkungan circle di Kopi sendiri itu menurut gua sehat dan positif sih Bang. Jadi ibaratnya ya we can say kayak orang-orang di situ banyak yang berkreasi juga dan segala macam. Tapi menurut lu kayak gimana lu menjaga ekosistem itu? Ekosistem itu agar selalu terjaga di lingkungan lo. Gimana cara? Sebenarnya caranya cukup simple dan nggak terlalu neko-neko lah. Ngejaga ekosistem itu sebenarnya kayak misal kita berhubungan baik aja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misal kita nggak bisa ngasih insight yang positif, paling nggak kita diem, kita ngikutin apa nih yang bisa diambil gitu. Misalkan ada hal-hal negatif lainnya, kita kan udah bisa memilih dan memilah. Benar. Bahwa kayaknya nih negatif banget, cuma nggak usah disebutin yang kayak gitu. Maksudnya udah terima aja apa yang didapat sekarang. Yang menurut kamu negatif, ya udah hindarin. Karena kan kadang tuh yang baik untuk kita belum tentu yang baik untuk kita. Ada yang jelek untuk kita, kadang bisa berubah baik untuk kita gitu. Yang seperti itu. Makanya kalau misalnya gue sendiri untuk ngejaga itu ya ambil positifnya aja. Walaupun dalam hal ini ada nggak negatif ya? Ya pasti ada. Cuma menurut aku hal-hal yang negatif seperti itu belum tentu jelek juga di orang lain gitu. Gitu sih. Luar biasa. Baru kali ini loh aku lihat dia serius. Oke. Tapi emang bener sih kayak banyak yang MC terus yang kreatif lah, kayak kemarin bikin web series gitu-gitu kan. Bener-bener. Keren sih. Kayak bener-bener positif, anjay. Karena ingin mengkoneksikan itu, sebenarnya kan kadang tuh bingung sebenarnya. Kayak orang-orang tuh gak bikin acara karena terbatasnya tempat atau karena terbatasnya hubungan kemana-mananya. Tapi Kopi itu kecil, maksudnya kayak tempatnya kecil untuk bikin sebuah acara gitu kan, untuk bikin sebuah event. Tapi mereka selalu bikin event gitu kayak gigs gitu-gitu kan. Terus kemarin ada stand up komedi kan kalau nggak salah. Yang kayak gitu sih, jadinya belajar dari pengalaman, kayak melihat sesuatu tuh kenapa orang jarang bikin event ya, apakah takut, terus
nggak nemu orang-orangnya, ya itu tadi. Akhirnya, Apakah takut untuk membayar seseorang gitu kan? Bener. Tempat. benar. Enggak, Salah tapi satu kalau tempat, kekhawatiran kan. kalau tempat ya kalau untuk sekelas Okopi tuh kecil loh untuk bikin event. Kecil banget. Lebih cocok kalau misal Okopi itu event-event intimate gitu. Oh ya. Misal ada Nadine Amiza gitu. Oh, nanti kami bisa Amin. Di aja nggak dapat ini. Aduh. Gimana nih? Padahal nanti kan udah sold out juga konsernya. Konser kan dia ada juga konser kan. Aduh, halo Calo. Nah, Tapi gimana? Udah habis, gimana pakai calo? Enggak dong, kita tetap mematuhi prosedur yang ada. Tapi ke depan bakal ada event lagi nggak di Okopi? Insya Allah, mudah-mudahan doain aja. Kita lagi mau ngebikin event karena ini juga udah tahun 2023, 22 akhir maksudnya, udah mau ke 2023. Ya doain aja bisa berkolaborasi dengan beberapa teman-teman juga. Jadi sekarang juga udah mulai banyak teman-teman musisi yang udah ngeluarin single kan. Siapa tahu kita bisa mengkolaborasikan itu, maksudnya dalam hal ini bisa bikin forum untuk mengenalin, maksudnya band-band yang ada di Pangkal Pinang itu juga ada sebenarnya. Kita support bareng-bareng lah ya. Iya. Lokal. Yap. Tapi emang Okopi itu emang lokal pride banget, kayak gigs kemarin kan emang anak-anak lokal yang membawakan lagu mereka sendiri gitu kan. Bener. Tapi jujur aku juga kalau nggak tahu ya, setiap hari tuh harus ke Okopi gitu. Kenapa Nay? Ya kenapa Nay, ya? kenapa Kak Nay? Nggak tahu. Ih, kenapa nggak tahu? Nggak Tiba-tiba tahu. bangun tidur, sing, kopi nih ya. Padahal Itu ada alasannya dong. tapi jujur depan owner langsung. banyak kopi-kopi yang enak-enak di di Pangkal Pinang. Banyak banget, kayak misalnya aku sering juga pindah-pindah tempat kopi karena ya emang bosan gitu loh sama kopinya Okopi. Tapi nggak tahu kenapa masih balik lagi ke sana. Pasti balik. Sangat apa ya? Tersanjung. Tapi kalau lagi emang circle-nya emang enak, semuanya di situ orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah, terus kayak terbukalah untuk siapapun gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gimana ya, kesana tuh bukan mau ketemu mereka gitu, pengen kesana aja gitu, nggak tahu. Nggak tahu Kenapa? Iya. Tapi emang bener-bener setuju sih, anak-anak kreatif di sana semua. Ya contohnya Lutfi gitu kan. Ya betul. Saya beberapa kali ketemu Lutfi. Harus ada part yang harus dijaga nih sebagai barista nih. Tapi kemarin juga sempat kolaborasi juga ya sama kayak siapa sih yang kemarin buka ngebar di situ? Siapa? Yang kemarin ada kan yang ngebar di sana? Cewek. Enggak, cowok, ramean gitu. Oh iya. Jadi itu teman-teman dari Bangka Coffee Community. Di mana pada saat itu Bangka Coffee Community tuh pengen ngadain agenda untuk solidaritas, ada beberapa teman yang di industri kopi meninggal gitu karena sakit. Akhirnya kita bantu, kita support. Jadi selama 1 hari itu penjualan semua dialokasikan buat mereka. Karena ya itu tadi, karena kita untuk industri yang mungkin menurut aku sih sudah mulai melebarkan sayapnya. Cuma kalau misal tidak dijaga, kayak bakalan khawatirnya makin kecil gitu. Jadi kayak misalnya hampir sama kayak selera lah. Ketika selera orang dikotak-kotakin, ya ujung-ujungnya musuhan. Bukannya ngopi, nyari teman, nyari koneksi, malahan musuhan. Kayak misal, bukan kopi nih ya. Malahan udah beda gitu. Tapi Mas Rifki merasa punya saingan nggak? Kalau saingan sih aku nggak ngerasa punya saingan ya. Karena awal di sini sendiri, maksudnya si Okopi sendiri ada, itu pun sedikit banget. Itu pun susahnya minta ampun untuk ngejelasin kopi yang ibaratnya ketika kita ngobrolin kopi, semua orang pasti sepakat apa yang ada di otak mereka. Pasti pahit, rasa pahit. Benar. Gimana nih caranya ngomunikasiin ini ke orang yang nggak suka kopi, yang nggak minum kopi, sama yang jarang minum kopi. Kalau misal kopi itu beraneka ragam rasanya. Iya. Ya mentok-mentok bisa tahu lah. Oh ini asam.
wah kayak misal, wah tahu nih kalau misal kopi asem ya kayak gitu. Oh iya iya. Baru tahu juga nih ada kopi yang asem gitu kan. ya kayak Kemarin gitu. Mas Rifki sempat kenalin juga sama apa sih kayak kopi-kopi kan aku cuma taunya kopi itu ya kopi gula kayak nenek aku biasa di rumah. Nenek dong. Nenek aku kopi. Jauh. Neneknya kopi, neneknya. Kopi. Orang tua enggak. Wah, Orang tua enggak. Nenek aku ngopi setiap pagi terus ya udah sering seruput gitu enak gitu. Tapi ternyata baru tahu ada kopi yang kayak Asem gitu ya. asem terus ada kopi yang sedikit apa gitu kan. ya itu jadi sebenarnya kita nggak menganggap semua saingan sih, malahan kita lebih terbuka aja ketika Iya, memang iya, iya. banyak tempat kopi dan banyak yang menarik ngasih suguhan yang berbeda, ya kita ngerasanya oh banyak berarti yang sudah mulai mengedukasi kopi. Jadi kita mikirnya ke sana. Oh berarti tugas bukan tugas kita sendiri sih, maksudnya kita nggak terlalu berat untuk mengedukasi kopi. Entah itu dengan rasanya, entah itu dengan jenisnya yang seperti itu. Jadi kayaknya udah mulai rata nih. Akhirnya kita mengedukasi kopi pun enak, orang juga kenal kopi banyak, sehingga wah, mereka mau nentuin seleranya lagi kayaknya. Coffee shop juga udah banyak. Coffee shop juga udah banyak. Jadi mereka udah nggak peduli tentang rasa kopi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, kopi juga STU. Iya, kita menghafal dong. Jadi yang mereka pikir nantinya mana nih kopi yang cocok di lidah mereka, dan ketika nggak cocok, mereka pasti nyari pembenaran kayak, bukan pembenaran sih, kayak mereka cari alternatif lain untuk apa sih yang mereka suka dari tempat ini. Ketika nggak cocok sama kopinya, bisa cocok sama macanya misal, atau nggak cocok sama macanya, cocok sama tempatnya, ya kayak gitu. Jadi nggak ada pembatas antara hubungan interaksi orang, produk dengan suasananya. Gitu. Gitu, oke. Tapi jujur kangen sih sama suasana kopi yang dulu yang masih gerombakan. Kan itu kan zaman anak-anak di situ tuh selalu kalau lagi nongkrong pasti ada bunyi duar. Oh iya, Kepentok itu yang dikangenin, bener-bener. Itu yang dikangenin untuk beberapa anak Iya. sekarang ya. Iya, iya kayak aduh dulu kalau mau pesen tuh duar ya. Si Yudi juga kangen tuh. Ada momen gini loh. Kayak misal ada momen di mana si apa sih namanya? Pintu bar nggak Pintu sih? Iya, pintu kayak open pintu bar of bar. kopi itu kan sekarang kan udah nganga ya. Iya. Dulunya Dulu tuh ke bawah. kayak ke bawah gini. Iya. Jadi orang-orang yang matanya segini kayak ngerasanya oh gak kena nih. Iya. Pas maju bunyi. Kaget yang di dalam bar. Wah apa nih? Mau ketawa kan gak enak ya. Iya. Ibaratnya harus menjaga kondisi nih. Cuma dalam hati, waduh. Tapi jujur kangen banget sih itu. Aku kalau mau pesen itu kan karena kan ada tangga kan. Dulu kan turunan tangga. Jadi kalau mau turun tuh pasti kena. Iya. Jadi kayak harus ekstra hati-hati, harus nunduk dulu. Ada tuh yang sampai luka. Oh, aduh, parah. Anak ini, anak mana ya? Pokoknya pasti tahu lah, kurus-kurus biasanya. Bukan main fisik ya, maksudnya kita identifikasi aja. Suka ngelawak biasanya. Susu siapa sih? Tahu nggak sih? Oh iya. Ini dong. Siapa? Pemain lama lah ya. Iya bener. Siapa sih nggak tahu. Yudi. Oh. Turun. luka. Cek. Doang. Mau ketawa, aduh, banyak orang nih. Sok cool. Kurang tinggi nih. tapi kalau kepentok itu semuanya pasti nolak karena suaranya gede banget. Iya benar. Jadi malu. Asing kan? Bener. Aduh, tapi dengar-dengar Mas Divi ini juga salah satu perantau. Salah satu orang tahu. Ini emang aslinya orang mana sih? Orang Jawa Timur. Situbondo. Jawa Timur. Hah? Situbondo, Jawa Timur. Oh. Lahirnya di Situbondo. Udah berapa lama kesini, Bang? Dari tahun berapa dari kesini? 2014. 2014. Udah ke Bangka. Udah 8 tahunan lah ya. 8 tahunan. tahunan. Di sini sendiri atau Di sini sama sekeluarga juga? kalau misalnya enggak. Oh, enggak. Di sini sama teman-teman aja sih. Oh, berarti emang bener-bener sendiri, nggak ada saudara? Enggak ada. Kosan aja kayak banyak teman-teman kuliahan malah. Oh. Kayak dari Medan lebih banyak. Oh. Kayaknya dari universitas Ya. daerah ya. Universitas ya, negeri katanya. Ya. Waduh. Bisa cari tempat lain nggak nih? Gak enak nih. Tapi apa yang lo rasain pas lo pertama kali di sini, Bang? Yes, kayak culture shock. Culture shock udah pasti. Kayak Apa tuh kangen misalnya? sama keluarga, misal Ya. kayak orang tua kan sama orang tua gitu-gitu. Ya awal-awal ya ngerasa banget lah.
Culture shocknya dari Culture shocknya perpindahan kayak misalnya Jawa Sumatera Jawa nih kayak misalnya oh iya yang kayak ramah gitu. Ramahnya tuh intonasi nadanya tuh kan pelan. Di sini tiba-tiba mau beli telur waktu itu, Bu mau beli telur ya? Nggak brebek kok. Kok marah? Kok marah? Kok kamu? Kaget kan? Kok marah sih ibu? Beli sekilo Bu ya? Si kok hah? Apa nih? Satu Bu, satu kilo Soalnya kan di sini kan nggak hitungan kiloan kan. Kalau di Jawa kiloan beli telur gitu. Sekarang udah ada. Udah ada. Dulu tuh kayak misal adanya mak beli 2 butir, 3 butir yang kayak gitu. Oh, gitu ya? Enggak. Iya dong. Iya dong di sini. Masih Aduh. Di warung-warung. Enggak dong, bisa beli 1 kilo. Bisa sekarang udah bisa. Dulu bisa. Enggak. Itu tahun berapa? Kita ngomongin telur nih sekarang nih. Masa sih? Serius. Jadi kayak misal beli telur tuh kayak misal mau berapa? Beli 10, beli 3. Oh, gitu. Enggak ada yang beli sekilo, enggak ada. Oh, enggak ada. Nah, terus apa lagi? Culture shock. Jadi itu Makanan? pertama, terus untuk makanan juga sama. Yang awalnya lempah kuning tuh kaget banget kita. Kayak yang awalnya kita tuh suka pedes, Jawa Timur tuh suka pedes. Kalau mungkin Jawa Tengah bisa manis lah ya. Kalau misal kita yang Jawa Timur suka pedes. Makanya kenapa banyak setan-setanan di Jawa Timur? Ya karena salah satunya suka pedes semua. Tapi Oh. bukannya di sini juga pedes Bang. Cabai Bangka tuh pedes. Iya, makanya agak cocok di situ. Cuma yang nggak cocoknya tuh kayak rasanya terlalu kuat gitu. Oh, strong. Kalau misal di banget ya. Jawa kan yang setan-setan tuh kayak ceker setan, terus mie iblis. Oh, iya. Itu kan pedes gitu-gitu. semua kan. Jadi setan-setanan Jawa Timur kumpul tuh. Sampai sini, Inilah dia. sampai sini, akhirnya makanannya cocok untuk pedesnya. Cuma terlalu kuat entah di ladanya kemungkinan yang memang kenceng banget ya. Pokoknya strong gitu ya. Sama rasa apa? Terasi. Iya, itu kenyang kan banget emang juga. sering banyak terasi gitu kan. Jadi kayak kaget aja untuk makanannya juga. Terus yang banyak sih sebenarnya. Salah satunya juga kayak jam malamnya di sini juga nggak terlalu malam banget kan. Akhirnya kok nggak ada. Dulu sempat kayak naik angkutan umum tuh. Angkutan umum naik jam 4. Belanja tuh di Ramayana. Kirain masih ada angkutan umum lain. Ternyata nggak ada. Ya, Kosan di Selindung lagi. Jalan Ada tempat kaki lain? nih. Jauh banget itu. Serius. Akhirnya kepikiran udah di pertengahan di yang sekarang Transmart ini baru kan. Akhirnya sampai sana duduk biasa. Pak, ikut Selindung ya? Yo ya. Kacau. Iya. Tapi perjalanan lo Bang udah dari awal kan maksudnya dari tahun 2014 sampai sekarang gitu kan 2022 tuh udah lumayan lama lah 8 tahun gitu kan dan hidup mandiri juga di sini gitu kan. Tapi apa yang bikin lo bertahan Bang? Karena gua rasa di umur lo tahun itu 2014 berapa umur lo? Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Terus ya mungkin lo mengalami quarter life crisis juga kan di tengah-tengah itu. I see. Tapi apa yang bikin lo kuat Bang? Sampai sekarang lo kayak ya gua harus bertahan nih, harus berjuang nih. Sebenarnya dibilang enak gak enak tuh banyak apanya ya? Banyak enaknya, banyak dua-duanya imbang sih kalau menurut aku sih. Karena yang bikin aku bertahan sampai saat ini ya salah satunya karena kerjaan juga. Terus yang kedua karena di Pangkal Pinang sendiri dibilang rame, nggak rame. Dibilang sepi, nggak sepi. Yang gitu. Tapi sekarang udah lumayan rame kok. Udah mulai rame. Terus yang ketiga kayak apa ya? Kayak sekarang tuh makin kesini tuh makin kesini tuh kayak orang-orangnya lebih enak, lebih ke udah mulai beberapa kali ketemu orang kayak misal udah banyak yang dari Jakarta segala macam atau dari orang Pangkal Pinang sendiri yang dari luar balik lagi ke Pangkal Pinang kayak misal pengen ngasih kontribusi lebih ke daerah yang seperti itu tuh mulai ada nih. Jadi kayak misal pemikiran mereka sudah pernah nyobain di luar atau sudah pernah keluar. Jadi pemikiran mereka tuh nggak cuma ngobrolin daerah aja, tapi ada nih something yang bisa dibawa dari luar masuk ke daerah, bisa nimbulin suasana baru kayak lebih modern lagi yang seperti itu, pikiran-pikiran yang jauh lebih terbuka gitu. Yang seperti itu sih yang ngebikin aku sendiri sampai saat ini bertahan. Kenapa ada berpikiran apa mau pindah ke Bangka gitu? Karena kebanyakan nih
apalagi di tahun berapa tadi 2000. 2014. Nah, 15 itu Udah ke ibu kota aja. karena kebanyakan aku punya temen juga banyak di luar. Mereka tuh nggak tahu Bangkaya tuh di mana. Kenapa bisa kepikiran dari Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ke Bangka. Sedangkan orang-orang tuh nggak tahu Bangka ini di mana karena kecil kan. Terus ini mereka orang-orang juga nggak tahu Bangka ini sebenarnya tuh ada di Sumatera gitu. Menarik. Menarik. Ya sebenarnya gini, aku kesini tahun itu kan memang lagi ada pekerjaan. Ada kerjaan gitu. Terus waktu itu memang lagi kuliah Kuliahnya juga. di mana? Di Jawa Timur, tetap di Jawa Timur. Kuliah di Jawa Timur. Cuma kayak apa ya, ekonomi aku sendiri nggak bisa nih kalau misal ngandelin, ya ibaratnya ada apa namanya, uang jajan dari orang tua tuh nggak bisa ngandelin yang kayak gini nih. Pengennya sambil kerja lah ya, toh juga banyak nih yang di luar kerja bisa sambil kuliah segala macam. Akhirnya pada saat itu dapat kerjaan, tapi pilihannya dua, ninggalin kuliahnya atau ya libur dulu kuliahnya gitu, cuti. Cuti. Akhirnya ya udahlah cuti dulu lah kuliahnya. Pindah ke sini, pengen kuliah lagi akhirnya. Ya udah momennya pas nih kayaknya nih. Aku bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Ya mentok-mentok ngambil beasiswa lah gitu-gitu kan. Lumayan nih ya, duitnya bisa buat modal nih. Yo iya. Sedih nggak ditinggalin sama partnernya? Sedih sih. Ya ibaratnya kan ada momen-momen tertentu yang apa something moment tuh kayak bangun dari awal kayak gitu. Tapi ya overall sih berhubungan baik masih, dan ya kita saling support. Mungkin jalan dia di akademis untuk saat ini, nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Yang aku sendiri juga ya lagi ngejalanin hidup yang sebagaimana mestinya. Tapi lu dari story lu Bang, gua rasa kayaknya lu banyak sih mengalami hal-hal yang menurut gua kayak menarik sih. Kayak lu sering kayak bikin status yang memang pemikiran lu gitu kan. Kayak lu nge-repost apa kayak tentang pemikiran orang. Apakah lu seorang yang overthinking gak sih sebenarnya? Atau lu apa sebenarnya lu kayak banyak pikiran gitu atau gimana sih? Sebenarnya salah satunya iya. Cuma gimana ya? Aku tuh overthinking. Cuma kayak di balik overthinking itu harus nemuin solusi. Jadi ketika ada problem A gitu, wah gak punya duit nih, gimana caranya ya? Ya pasti mikir kayak gitu. Cuma kan dari problem yang seperti itu, kita harus nemuin jawabannya kan. Entah tuh bisa kerja di A, kerja di B, atau kita mau edukasi A, edukasi B, atau kita mau kemana nih. Makanya kalau dalam hal overthinking, aku overthinking juga. Dalam segala hal ya, maksudnya dalam segala hal nih ada beberapa. Nggak tiap jalan overthinking, nggak juga. Nggak gitu. Sering sepedaan gitu kan. Lo tuh salah satu melepas penat kan. Betul. Ya kan, dan berarti penat lo banyak kan. Betul. Kok curhat? Setiap goesan yang lo lakukan kan, satu penat hilang. Gue rasa kayak anjir nih orang kayak mungkin banyak pikiran atau segala macam. Tapi lo ngeliat Bang di Pangkal Pinang sendiri, kalau nyari duit mudah nggak sih sebenarnya dari pandangan lo? Kalau nyari duit mudah tuh sebenarnya gini ya. Aku tuh kepikiran di Pangkal Pinang tuh industri kreatifnya lebih banyak sehingga nyari duitnya makin mudah lagi. Oke, berarti lo nganggap kalau di industri kreatif maksudnya lebih mudah nyari duit? Lebih mudah. Karena industri kreatif kan lebih luas lagi kan. Benar. Entah tuh jadi seorang YouTuber, influencer segala macam, TikToker segala macam, itu nggak masalah sih sebenarnya. Dalam hal mencari duitnya lah ya. Cuma kan ada beberapa yang jadi notifikasi kita sendiri kan. Kita mau dikenal sebagai apa? Nggak mungkin kita mau dikenal sebagai orang-orang yang yang bukan tidak punya value sih. Maksudnya belum mikir value kita mau kemana kayak gitu. Yang ngikutin yang kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri kepikirannya bahwa si Pangkal Pinang ini atau Bangka Belitung sendiri industri kreatifnya lebih banyak. Jadi jalan.
Karena aku ngerasanya di sini nggak ada something yang bisa ditawarin, pabrik juga nggak ada, nggak terlalu banyak lah ibaratnya, nggak terlalu banyak. Yes, yes. Jadi kayak misal di daerah kita sendiri sini cenderung orang tuh kalau nggak ASN ya sama pegawai-pegawai BUMN gitu-gitu, iya nggak sih? Bank gitu. Maksudnya yang udah ada di tiap kota gitu. Kenapa yang lainnya tuh enggak ya? Ya kayak misalnya industri kreatifnya lebih jalan, entah bikin event organizer yang lebih maju lagi, lebih canggih, atau nantinya bakal ada profesi-profesi baru gitu. Nah itu sih, aku kepikirannya itu, sehingga cara dapetin duitnya gampang. Terus fun lagi ya. Iya. Terus ujung-ujungnya nanti semua jalan tuh di roda perekonomian daerah. Berarti mau ke sini ada duit nih, sini ada duit nih, kayak gitu. Ada rencana pengen nyalon jadi dinas perekonomian aja gitu. Rencananya mau pakai kopiah, baju putih ya. Iya. Lagi kan. Ya, kayaknya bentar lagi nih kayak ada tanda-tanda tercium bau-bau. Enggak. Untuk saat ini aku lebih enak jadi Tukang kopi lah. tukang kopi, lebih enak jadi ya diri aku sendiri ya. Menjadi apa ya, kayak misal lagi menjadi versi terbaik diri sendiri. Anjay, ayo cewek-cewek. Sering nonton motivasi Iya. healing diri sendiri. Tapi dia self healingnya keren. Dia suka kemana-mana. Yes. Dia traveling Dan lu gitu. dari bukan story sih, maksudnya ada postingan lu dulu kan gua lihat kayaknya lu anak traveler banget sih. Wah. Ya kayak ke gunung, terus ke bukit atau ke mana kayak gitu. Tapi emang dari dulu emang suka gitu atau gimana? Suka banget karena aku sendiri suka dengan hal-hal yang baru. Entah tuh mulai dari pekerjaannya, entah tuh mulai dari kegiatannya, apapun. Ya kayak misal mandi kan dari atas ke bawah gitu-gitu aja. Kadang diubah apa dulu gitu ya. Langsung libur. Enggak. Jadi ya kan misal suka hal-hal baru aja. Dulu kan kalau misal ya awal-awal baru kesini kayak lebih suka ke gunungan, makanya ke Semeru, terus ke Kerinci. Juga sekarang menentukan apa Iya. keluar rasanya. Erupsi. Ya benar. Lagi nggak baik-baik aja. Ke gunung terus ke pantai atau mana gitu. Tapi lu berarti yang lebih ke prefer yang apa sih? Yang Hijau-hijau. alam gitu. Iya, hijau-hijau. Yang hijau. Bukan biru-biru. Aku suka juga, yang Suka biru-biru juga suka. Makanya kalau misal aku sendiri lebih suka ke wisata yang masih masih alam gitu, bukan yang ditarikin karcis ya. Bukan terkendala sama karcisnya, enggak. Maksudnya kadang tuh udah dikarcisin nggak sesuai ekspektasi, entah tuh kotor masih atau masih tidak belum terawat. yang kayak gitu. Harusnya kalau misal udah kayak gitu kan ya harusnya udah bersih gitu. Beda dengan kita dengan yang tidak dikarcisin, dengan yang memang masih murni lah, mau kotor karena tumbuhan pun kayak seru-seru aja gitu. Iya. Ibaratnya perawatan lah istilahnya. Kan salah satu biaya perawatan. Bener. Makanya aku Iya lebih sih. suka yang alami aja sih. Ya. Mau apapun, kegiatan apapun lebih ya. Tapi aku lihat Mas Rivis juga sering ke Jogja itu belajar kopi atau emang pengen jalan-jalan aja gitu. Sebenarnya berbicara Jogja, Aduh, overthinking lagi. enggak, Jogja tuh unik tahu. Oh. Kayak Itu jalan-jalan atau emang belajar kopi atau emang mencari ilmu atau apa gitu? semua. Oh, semuanya. Jadi aku tuh kadang ke tempat kopi cuma sekedar nongkrong. Coba pas ketika ngeliatin kopi yang dibikin kayak gini, kok unik ya? Oh. Penasaran kan? Akhirnya sambil searching. Kadang ada hal-hal yang yang otodidak. Ketika kita jalan-jalan tuh, entah tuh dapetin hal apa, entah tuh kayak misal ngobrol tiba-tiba dengan angkutan umum nih, mau kemana mas ya? Mau kesini, ternyata kenal, ternyata lagi bikin ini, yang kayak gitu. Kalau aku sendiri sih kayak gitu. Jadi apapun, ketika memang ke Jogja, ya bisa belajar kopi, bisa Healing juga. cuma jalan-jalan doang. Kemarin juga jalan-jalan aja, kayak misal nikmatin Jogjanya sendiri. Karena kemarin terakhir ke Jogja tuh kayak pas COVID. Oh. 2020-an. Jadi pas ke Jogja, udah Indomaret tuh tutup 7:30. Wow. Aduh. Yang biasanya 24 jam ya. Jadi 7:30 tuh tutup. Hah? Serius nih tutup ya?
Iya mas, disuruh sama Sultan. Wah keren sih. Udah selesai nih kalau udah Sultan. Tapi di 2022 kan bentar lagi ending nih. Desember kan terkenal dengan liburan. Kalau versi lo sendiri bang, lo liburan kemana untuk tahun ini? Oke. Apakah di off kopi aja? Bakal ngadain apa gitu? Aku kalau misal, ini kan momennya memang akhir tahun ya. Jadi orang tuh banyak gembor-gembor juga bikin event. Nah kalau misal aku sendiri, lebih ke yang ketika teman-teman aku yang bikin event, aku yang nonton gitu. Jadi nge-support gitu. Jadi makanya ketika event-event yang seperti ini paling kita selesaiin, maksudnya kita bikin event paling sebelum bulan Desember atau pas Desember awal yang kayak gitu. Setelah itu pasti udah banyak kan. Nah tinggal kita nikmatin dan nentuin mau kemana nih. Berarti di tempat ini ada ini kayak gitu. Lebih ke itu sih, lebih kayak pengen support aja sih. Apa nih? Ini kan udah akhir tahun nih. Resolusi 2023. Gimana so far 2022 sih Bang? Gimana 2022 gitu kan? Mungkin dari bulan Januari sampai sekarang apa yang lo rasain gitu, lo alami gitu? Sebenarnya sama ya dengan semua orang yang maksudnya yang ada gitu. Aku rasa sama dalam hal menanggapi 2022. Pengennya kan seperti ini, ekspektasinya berbeda. Ini sama, kita berbeda. Kalau misal aku menganggapnya 2022 nih, tiap tahunnya lah, tiap tahunnya proses kita belajar aja gitu. Mau yang di luar ekspektasi kita bagus, yang jelek pun ada pasti. Ya kalau aku sendiri lebih ke bersyukur dengan apa yang terjadi aja gitu. Tapi ya tetap nge-pressure diri sendiri untuk jauh lebih baik di tahun berikutnya, bulan berikutnya. Yang seperti itu terima kasih. Gila keren banget. Oke. Sambil makan woods boleh nggak? Boleh. Any question? Apa nih? Tapi, kan lo tadi kan kita ngobrol juga di awal tentang bisnis lo. Tapi yang bikin gua menarik adalah salah satu hal konsistensi lo sih bang. Kayak lo membangun kopi dari awal sampai sekarang. Dari dulunya dari gerobak sampai sekarang udah ada place-nya sendiri gitu, ada tempatnya segala macam. Menurut lo gitu, mentalitas apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Karena kan ibaratnya ya sekarang lagi mungkin karena kalau ASN nggak ada, kan pegawai bank udah full segala macam, yang mau nggak mau ngadu nasib buka usaha gitu kan. Mentalitas apa yang menurut lo kayak anjir lo harus dimiliki nih sama bisnismen? Sebenarnya kalau menurut aku ya, pengusaha itu bukan tentang profesi sebenarnya, kayak tentang mindset kita aja sih sebenarnya. Gimana caranya bisa ada masalah, kita bikin solusinya. Yang seperti itu. Nah, mentalitas yang seperti apa yang harus dipunya? Ya pertama, ubah pola pikirnya aja dulu. Ketika kita menghadapi sesuatu dengan pola pikir yang berbeda, sama kayak perspektif. Tapi yang benar. Maksudnya mindset kita aja diubah dulu. Hal-hal yang biasanya kita anggap buruk, pasti ada solusi yang terbaik di situ, atau ada hal positif di situ. Makanya kalau misal dari aku sendiri, mindsetnya harus diubah. Jangan menuntut coba bikin something apa. Ya ibaratnya sama kayak kita bikin karya lah. Orang yang bikin sambal itu kan kerja dia. Berkarya dalam hal makanan, seperti itu. Makanya kalau misalnya aku sendiri, mindsetnya harus diubah. Yang awalnya mungkin ada males nggak dapat ini. Ibaratnya jangan jadi penikmat aja sih. Nggak, itu mindsetnya harus diubah. Terus yang kedua, kalau menurut aku tuh untuk jadi, ya aku bukan ngajarin ya, maksudnya yang aku rasain di aku sendiri, disiplin tuh penting. Disiplin tuh penting. Terus kreativitas tuh penting. Kayak apa ya, inovasi, kan jatuhnya ke inovasi kan. Ketika kita mampu berkreativitas, ujung-ujungnya inovasi baru tercipta, ada produk A, produk B yang seperti itu, yang kayak gitu. Dan ya kalau misalnya aku sih tetap berusaha aja, toh yang nentuin kan yang di atas.
Yes. Agak-agak habis ya. Yoi. Jangan. Saya. Tapi last question sih bang. Role model lu siapa dalam kehidupan ini? Waduh. Siapa ya? Nggak ada sih, orang tua aja. Orang tuanya ya. Orang tua aja. Jadi kayak misal Keren. lucunya tuh kayak apa ya? Si bapak sama ibu tuh kayak satu frekuensi gitu. Oh. Si ibu ngejelasinnya tuh kayak misal jangan lupa sholat. Kalau si bapak nggak jangan lupa sholat. Sholatnya tepat waktu gitu. Oh. Jadi kayak misal wah ada ibu nih, wah berat. Kalau role model kemungkinan nggak ada. Aku sih lebih ke maksudnya yang ngedidik aku aja. Oke. Yang ngedidik aku orang tua. Yes. Wah, Thank you Mas Rifki udah datang ke Terima perspektif kasih. kita. Nanti kita bakal undang siapa lagi yang ada di circle kita. boleh nih. Oke Mas Rifki, see you. Mungkin kita bisa collab juga Plat BN sama Oh Kopi bisa Oke. collab juga. Oke. Ditunggu video selanjutnya. Bye.